Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pecinta dunia sejarah, kembali lagi di channel kita, channel Dunia Sejarah. Pada kesempatan ini akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kanak-kanak hingga akhir hayat beliau. Namun karena keterbatasan waktu, pembahasan tentang perjalanan hidup beliau akan diambil bab per bab. Karena memang referensi yang digunakan adalah kitab atau satu buku tentang sejarah perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini akan dibahas satu bab, sedangkan bab-bab berikutnya akan dibahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Silahkan subscribe channel ini, hidupkan loncengnya, dan jangan lupa komen and share. Oke teman-teman, pada kesempatan ini akan dibahas tentang saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Sepanjang sejarah, setiap kali kesesatan manusia bertambah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih dari setiap kaum seorang nabi untuk memberi petunjuk, yang menyeru kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah mengangkat rasul-rasul dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Tentu tidak diragukan bahwa mereka yang dipilih telah dipersiapkan oleh Allah untuk mengemban tugas yang sesuai pada mereka. Sudah barang tentu mereka memiliki keistimewaan dan sifat-sifat khusus yang jarang dimiliki manusia lainnya. Sifat yang pertama adalah sabar. Sebelum mereka diangkat menjadi rasul, Allah terlebih dahulu melatih mereka akan banyak hal. Di antaranya memiliki tekad, sabar, tabah, bijaksana, istiqomah, teguh, dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Maka dunia dengan segala manis dan buruknya akan menjadi lemah dan kecil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan nabinya, maka risalah dari langit akan menghampirinya. Setiap nabi memiliki kisahnya masing-masing. Setiap nabi dipersiapkan sesuai dengan risalahnya dan tabiat kaumnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki anak yatim Mekah ini kembali menjadi yatim piatu dalam rangka mempersiapkannya sebagai pengemban risalah penutup. Memasuki usia 6 tahun, ibundanya Siti Aminah yang pada saat itu berusia 30 tahun, saat dalam perjalanan keduanya mengunjungi paman-pamannya di Madinah, beliau meninggal dunia. Demikianlah bagaimana Muhammad kecil harus menjadi yatim untuk kedua kalinya. Dia menghadapi kematian ibunya dalam dekapan lengannya. Ibunya meninggalkan sendirian di tengah gurun hanya bersama pengasuhnya Ummu Aiman. Anak kecil itu lalu bangkit, menggali kuburan ibunya dan mengebumikannya dengan tangan mungilnya. Dia tak menemui siapapun di padang pasir nan ganas ini kecuali pengasuhnya yang sudah tua. Betapa sunyi dan hampa tanah Yasrib pula yang mempertemukan jasad ayah dan ibunya. Muhammad kecil kini menjadi yatim piatu. Dia tak punya siapa lagi di dunia selain kakeknya yang sepuh, Abdul Muttalib, dan pengasuhnya Ummu Aiman. Abdul Muttalib merasa iba terhadap cucunya Muhammad. Dia melihatnya seakan melihat anaknya sendiri, Abdullah, yang membuat kian merasa terpukul akan kepergiannya. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk tidak menyertai anak-anak mereka saat makan dan menghadiri majelis. Namun Abdul Muttalib tidak menghadiri suatu majelis atau makan dalam sebuah jamuan kecuali jika cucunya Muhammad kecil berada di dekatnya. Dia merawatnya dengan penuh perhatian dan cinta kasih, seakan dia dapat melihat masa depan cucunya yang luar biasa. Muhammad kecil selalu mengundang decak kagum siapa saja yang melihatnya. Dia tidak seperti anak-anak lainnya. Dia tak pernah membuat gaduh atau keributan. Tidak suka berleha-leha atau makan berlebihan. Namun dia anak yang berbudi pekerti dan mulia. Sedangkan dia masih anak kecil. Seakan dengan menjadi yatim di usia dini,
merupakan kesempatan yang sempurna bagi Muhammad kecil untuk menjalani tarbiyah Rabbani. Allah menjaganya sebagaimana dia menjaga Rasul-Rasul ulul azmi seperti Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Rasulullah pun telah mengungkapkan hal itu dengan berkata, Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pengajaran. Ketika usia Muhammad kecil 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib wafat di usia 80 tahun. Muhammad kecil kehilangan sang jiwa besar yang telah mengasuhnya. Ketika Abdul Muttalib merasa ajalnya kian dekat, dia berpesan kepada anaknya Abu Talib agar mengasuh Muhammad kecil setelah kepergiannya dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Abu Talib bukanlah anak Abdul Muttalib yang memiliki kemudahan rezeki dan harta, tetapi dialah yang paling menyayangi dan lembut hatinya. Abdul Muttalib menyerahkan permatanya yang paling berharga, di mana dia tidak rela pada siapapun untuk menjaganya selain dirinya jika saja dia tidak menemui ajal. Begitulah sang yatim ini berpindah lagi dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai dia menjadi seorang dewasa dan sampai datang risalah langit kepadanya. Abu Talib senantiasa melindungi dan membelanya dari musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menjadi penjaga dan pelindung kemenakannya itu, hingga tak seorang pun yang dapat menyakitinya. Abu Talib sebagaimana juga ayahnya Abdul Muttalib sangat menyayangi Muhammad kecil. Bahkan dia lebih mendahulukannya daripada anak-anaknya, dan dia merasakan keberkahan dalam rumahnya dengan kehadiran Muhammad kecil. Menginjak 12 tahun umurnya, Muhammad muda pergi berniaga ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib. Sesampai mereka di Busrah, mereka diundang seorang rahib untuk jamuan makan. Rahib ini telah mempelajari bahwa Nabi akhir zaman kian dekat kedatangannya, dan tanda-tanda Nabi ini tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Tatkala memperlihatkan Muhammad muda, dia melihat tanda antara dua pundaknya. Kemudian dia bertanya tentang keadaan dan sifat-sifat Muhammad muda. Lalu dia meyakini bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Rahib itu berkata kepada Abu Talib, "Bawalah kemenakanmu pulang ke negerinya dan waspadalah dari kejahatan kaum Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui tanda-tanda kenabiannya, mereka akan mencelakainya. Sungguh kemenakanmu ini akan melakukan hal yang luar biasa. Bergegaslah untuk membawanya kembali ke negerinya." Abu Talib lalu pulang bersama Muhammad muda dan menyembunyikan perkara ini dari orang-orang. Muhammad memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Jika dia duduk di meja makan, perilakunya sangat beradab. Saat makan, dia makan dengan tenang dan hanya mengambil yang paling dekat dengan tangannya. Berbeda dengan anak-anak pamannya yang saling berebut makanan. Bahkan lebih sering dia mengatakan sudah kenyang dan dia tidak mau menghampiri meja makan supaya tidak mengusik makan mereka. Abu Talib memperhatikan hal itu. Dia menghampirinya dan mengkhususkan piringnya, lalu mengajak makan bersamanya. Kepekaan dan rasa malu yang tinggi adalah dua sifat yang selalu menyertai Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Tidak pernah terdengar Nabi bersaing atau mengejar perkara duniawi dari masa kecilnya hingga dewasa. Dia juga selalu menahan pandangannya. Sampai-sampai Aisyah menggambarkan sifat malu Nabi SAW dengan seorang gadis yang bersembunyi di dalam kamarnya. Muhammad muda menyadari beban berat yang dipikul pamannya Abu Talib. Dia ingin sekali meringankan bebannya. Setelah usianya mencapai 12 tahun, dia ingin ikut serta memikul beban kehidupan pamannya. Sebab tanggungan pamannya banyak, tetapi hartanya sedikit. Apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dia masih kecil, belum mengetahui sama sekali seluk-beluk kehidupan dan mencari pekerjaan. Dia tidak punya sesuatu untuk diperjualbelikan. Dan juga kota Mekah bukanlah lahan bercocok tanam sehingga dia bisa bertani dan memanen. Di hadapannya tidak ada apa-apa selain menggembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot.
Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Musa alaihissalam diutus dan dia pengembala kambing. Nabi Daud alaihissalam diutus dan dia pengembala kambing. Dan aku diutus juga pengembala kambing keluargaku di Ajiat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun nabi yang diutus yang tidak pernah mengembala kambing. Mengembala kambing sudah menjadi tradisi penduduk Mekah. Mereka memiliki kebiasaan dan juga aturan-aturan adat yang diantaranya merupakan perbuatan jahiliyah dan acara tidak terpuji. Adapun Nabi adalah orang yang paling menjaga ucapan dan perbuatannya dari sifat-sifat tercela seperti menggunjing, berselisih, berleha-leha, dan perbuatan sia-sia lainnya. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak pernah memiliki keinginan sedikit pun seperti keinginan orang jahiliyah terhadap para wanita kecuali 2 malam, yang mana pada keduanya Allah Azza wa Jalla menjagaku. Suatu malam aku berkata kepada seseorang dari pemuda Mekah, sedangkan kami tengah mengembalakan kambing keluarga kami, tolong kau perhatikan kambing-kambingku sehingga aku dapat masuk ke kota Mekah, maka aku akan menghabiskan malam di sana sebagaimana para pemuda lainnya melakukannya. Pemuda itu berkata, baiklah. Maka aku pun masuk ke kota Mekah sehingga aku sampai pada rumah pertama dari perumahan kota Mekah. Aku mendengar suara musik gendang dan seruling. Aku berkata, apa ini? Mereka berkata, Fulan dan Fulanah menikah. Lalu aku pun duduk untuk melihatnya. Dan kemudian Allah menutup telingaku. Maka demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali panasnya sinar matahari. Lalu aku pulang ke kawanku itu dan dia bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Aku berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kemudian aku ceritakan apa yang terjadi pada diriku. Kemudian pada malam lain aku berkata kepadanya, tolong perhatikanlah kambing-kambingku. Aku akan menghabiskan malam di dalam kota Mekah. Maka dia pun melakukannya. Kemudian aku pun masuk dan ketika aku tiba di dalam kota Mekah, aku mendengar sepertinya yang aku dengar pada malam sebelumnya. Lalu aku bertanya dan dikatakan bahwa si Fulan dan Fulanah menikah. Lalu aku pun duduk dan melihat. Kemudian Allah menutup telingaku. Demi Allah, tidak ada yang membangunkanku kecuali sentuhan sinar matahari. Kemudian aku kembali ke kawanku dan dia bertanya, apa yang engkau lakukan? Aku berkata, tidak ada. Kemudian aku kabarkan apa yang terjadi kepadaku. Maka demi Allah, aku tidak memiliki keinginan atau kembali setelah 2 kejadian itu kepada hal yang semacam itu, sampai Allah Azza wa Jalla memuliakanku dengan kenabiannya. Begitulah masa muda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauh dari kebiasaan orang-orang Mekah yang gemar berbuat lalai dan huru hara. Allah Azza wa Jalla menjaganya dari sifat-sifat tercela. Beliau tidak pernah meminum khamr, bermain judi atau hal buruk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dengan kesempurnaan akhlak dan ketinggian budi pekerti di setiap jenjang kehidupannya. Karakternya adalah tekun, rendah hati, berwibawa, dan sederhana. Ciri khasnya selalu tersenyum berlapang dada, berbudi bahasa, dan memiliki rasa malu yang tinggi. Beliau juga dikenal sangat zuhud terhadap dunia dan segala kesenangannya. Malah beliau merasa nikmat dengan sulitnya kondisi dan kerasnya hidup. Beliau merasa tenang dan tentram saat jauh dari kesenangan materi dan perselisihan dunia. Beliau telah mengenal makna kesedihan di hatinya sejak masih kecil, saat berturut-turut menjadi yatim, ditinggal orang-orang yang disayanginya. Beliau telah menghadapi segala hantaman dan pukulan batin. Lantas dalam hidup ini, apakah yang dapat membuat hatinya senang? Muhammad tidak mendapati kenikmatan dalam hidup kecuali dengan ketenangan jiwa. Hati dan akalnya tidak merasa lapang kecuali digunakan untuk merenungi alam yang luas ini. Dari sanalah beliau mendapatkan hakikat dan bekal bahwa semua yang ada di hadapannya
dan apa yang diperebutkan manusia dari kesenangan dunia adalah kecil dan tak bermakna. Beliau melihat keindahan itu adalah menghormati diri. Kekuatan adalah sempurnanya jiwa, dan kekayaan itu jika menyatu dengan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas ini. Seakan saat menggembala kambing, beliau memiliki waktu yang luas untuk merenung dan berpikir akan luasnya alam semesta dengan segala keseimbangan dan sistemnya. Beliau hanya menggembala sekumpulan kambing. Lantas siapakah yang mengatur semesta dengan segala isinya ini? Demikian tinggi kepribadian dan pikirannya akan ciptaan Allah, membuatnya tak lagi silau memikirkan kesenangan dunia dan isinya. Begitulah sang yatim ini mempelajari kebijaksanaan dengan merenungkan fenomena-fenomena alam, keadaan dunia, dan tingkah laku manusia. Sungguh Tuhan yang menciptakan dunia ini telah mengatur segala sesuatu dengan seimbang dan sesuai tatanan. Dia meletakkan ruh yang baik bagi manusia supaya mereka terangkat pada derajat yang tinggi, dan meletakkan godaan nafsu pada manusia yang menurunkan kedudukan mereka seperti kotoran tanah. Sang yatim tahu bahwa ada zat yang senantiasa menjaga dan melindunginya. Kekuatan yang tersembunyi ini selalu mendorongnya ke depan dan menjaganya dari godaan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan hal besar baginya. Persiapan ini termasuk dengan menjadikannya anak yatim sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan perkaranya dan mewujudkan kehendaknya yang tak terbantahkan. Para sobat pecinta dunia sejarah, demikianlah kehidupan sang yatim Nabi Muhammad SAW yang diliputi dengan akhlak yang mulia, perilaku yang luhur, dan tingkah laku yang baik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup beliau ketika beliau masih anak-anak. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.